Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu guys di channel Peternak Nusantara ya. Di kesempatan video kali ini saya akan mengunboxing lagi telur tetas ayam gorila. Ini yang ketiga kalinya guys saya dapat telur tetas ayam gorila. Yang pertama netas satu ya guys. Yang kedua tidak menetas sama sekali, belum rezeki. Dan yang ketiga ini baru datang tadi sore baru datang guys. Ini saya ambil di kantor karena kalau menunggu besok saya gak bisa, nanti malah kelamaan, jadinya saya ambil di kantor ini, di kantor CNE nya ya guys. Sebelum kita unboxing video ini, kita bahas dulu bagaimana cara mendapatkan telur tetas ini. Yang pertama itu kita sini. Nah, ini untuk pemesanan telur ayam gorila ya, kali ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin guys ya. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin kita pendaftarannya FB ya guys, si Bang Chandranya sendiri buka pendaftaran di web pribadinya beliau, dan terus kita komen, cepet-cepetan komen di sana. Nanti kita akan didata oleh beliau sebanyak berapa peserta. Setelah itu kita dipanggil dan kita diinbox. Setelah itu kita melakukan pembayaran dan barang dikirim. Nah, untuk di tahun ini itu beda sekali dari tahun-tahunnya sebelumnya. Seperti kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin pendaftarannya seperti itu ya guys, cepet-cepetan main di FB. Kalau tahun ini mungkin beda guys. Kalau tahun ini ya, ini pembukaannya, pendaftarannya lewat WhatsApp guys. Jadi kita tidak akan tahu siapa-siapa yang dapat. Kalau dulu itu mungkin saya tahu guys, siapa-siapa yang dapat, nomor berapa, antrian berapa gitu saya tahu. Teman-teman saya ya yang pesan gitu tahu, tapi sekarang saya enggak. Tetapi untuk mulai tahun ini mungkin itu kita tidak tahu siapa-siapa yang dapat, dikarenakan pendaftarannya itu lewat WhatsApp ya guys. Jadinya nanti akan saya ulas pendaftarannya. Jadinya ini saya ulas dulu ya guys pendaftarannya, bagaimana cara pendaftarannya. Jadinya gini guys, bagaimana cara saya dapat telur tetas ini ya. Begini caranya guys. Jadi ketika Bang Abdi itu bilang di web pribadi dia kalau mau buka telur tetas ayam gorila, itu pasti bilangkan di status dia, di status beliau pasti share status kan. Nah, di situ kemarin itu ya, yang kemarin itu jadinya beliau posting pembukaan telur tetas ayam gorila, tetapi menggunakan WhatsApp ya guys di situ. Nih, ini aja. Nah, gitu aja ya kan. Ini saya tutupin aja sebagai privasi. Nah, di situ nanti sampai mana tadi guys? Iya, sampai di bagaimana cara mendapatkan telur gorila yang terbaru guys. Ini triknya yang mungkin bisa membantu teman-teman yang belum dapat telur tetas ya. Triknya gini, ketika Bang Abdi Sitorus ya itu buka pendaftaran di beranda dan suruh daftar melalui WhatsApp ya, buat teman-teman ya, kita langsung WhatsApp beliau. Jadinya, Bang, saya daftar. Nah, contohnya gitu. Kalau saya, Bang, saya daftar. Bang, saya
pesen telur tetas waktu pembukaan. Tetapi kalau waktu gak pembukaan kayak gini ya WA beliau ya pasti nggak dilayani, karena tidak ada pembukaan telur ayam, tidak ada pembukaan telur tetas ayam gorila. Jadinya pembukaan itu ya waktu di status beliau bilang kalau ada pembukaan beranda. Jadinya tips yang pertama, kita harus mengasih bintang di FB beliau ya guys. Jadinya setiap beliau update status pasti muncul yang paling duluan, yang pertama ya guys. Yang kedua, pantengin terus FB beliau. Jadinya kalau mau buka pendaftaran biasanya seminggu sebelum buka itu beliau ngasih tahu dulu ya kalau pembukaan minggu-minggu ini mau ada pembukaan. Yang ketiga, kalau beliau bilang pendaftarannya melalui WA, jangan WA bolak-balik guys. Dikarenakan apa? Ini yang saya tekankan dan yang paling fatal bagi teman-teman mungkin nanti yang tidak dapat nomor antrian ya ini dikarenakan apa? WA itu yang dilihat beliau dari bawah guys. Contohnya gini, jam 12 pendaftaran ya guys, ini misal ya, jam 12 pendaftaran, yang WA itu kan banyak mestinya, gak cuma 1-100 orang, mungkin beberapa ratus orang. Nah itu urutannya kan dari bawah ya, kan saya daftar gitu kan jam 12 lebih dikit gitu. Nah kalau abang-abangku WA lagi beliau, nanti WA-nya abang ini di HP-nya Bang Abdi itu akan muncul di barisan paling depan, nggak paling bawah tadi. Pada Bang Abdi Sitorus itu baca WA-nya dari bawah, ngurutin yang WhatsApp yang paling duluan, daftar. Makanya kalau abang WA bolak-balik, nanti status WA abang jadi di atas, jadinya abang nggak dapat nomor antrian karena yang dibaca beliau dari bawah. Itu adalah tips yang paling fatal jika tidak diketahui oleh abang yang ada di rumah ya. Jadinya kalau saya ya cuma satu bank, saya daftar pas pertama itu. Nah nantinya status saya kan ada di bawah, makanya mungkin saya dapat yang awal-awal telur tetas ini ya. Mungkin alhamdulillah itulah salah satu trik dari saya. Kan biasanya kalau nggak dibalas kan langsung, kok nggak dibalas bang, nggak digini bang. Nah itu WA seperti itu nanti yang akan memunculkan WA kita memunculkan WA kita yang di atas. Makanya jamnya itu pasti kan ibarat teman-teman jam 12 lebih 1 ya, itu WhatsApp bang saya daftar, terus beliau belum jawab, terus abangku jam 3 sore WA lagi, kan urutannya malah dia kan urutannya WA menjadi di atas kan nanti akhirnya. Jadinya saya nggak dapat kan akhirnya, terus komplain. Kalau gitu nggak bisa kita komplain karena mungkin itu udah ketentuan dari Bang Abdi terus ya. Makanya kita harus mengerti bagaimana cara pendaftaran dan triknya. Oke. Terus bedanya lagi juga ya, mungkin kalau kita yang terakhir aja ya, yang terakhir tipsnya, mungkin nanti abangku seminggu sebelum pendaftaran kan si Bang Abdi itu kan konfirmasi ya kalau ada pendaftaran telur tetas ayam gorila. Bedanya dengan yang dulu, kalau yang dulu kan kita dipanggil terus transfer, kalau ini tidak teman-teman. Jadinya kalau kita dipanggil, iya bang dapat antrian gini ya, silahkan transfer sampai jam berapa gitu ya. Nah kita harus siap-siap uang dulu juga teman-teman. Mungkin banyak sih
teman-teman juga yang nggak dapat dikarenakan namanya setiap orang kebutuhannya beda-beda ya, nggak selalu ada. Mungkin kayak saya juga untung pas di pendaftaran itu, kalau saya alhamdulillah pas ada rezeki. Nah, mungkin bagi teman-teman atau bagi teman saya yang nggak dapat kemarin kan pas udah dipanggil, tetapi pas hari itu juga harus transfer nggak ada dana, makanya dia akhirnya nggak dapat. Itu kenapa ya? Itu mau komplain ke Abang Abdinya sendiri, saya pun juga nggak bisa, karena itu adalah aturan dari beliau sendiri ya. Kalau kayak gitu, makanya kalau bagi teman-teman yang pengen dapat telur tetas ori ayam gorila dari Bang Abdi, tips yang pertama, tips 1-4 tadi mohon diperhatikan dulu ya. Dan udah, kita coba buka dulu telur tetasnya ini, semoga selamat dan bisa menetas. Oh iya teman-teman, dan satu hal lagi ya yang perlu diingat, kalau kita membeli telur tetas itu tahu aturannya ya. Jadi semisal kita beli telur tetas, terus di dalam telur tetas di dalam ini nanti pecah, kita gak boleh komplain ya. Kita harus tahu dulu aturannya. Jadi kalau kita membeli berarti kita menyetujui kalau nanti dalam pengiriman telur tersebut pecah, mungkin tidak dapat garansi atau gantinya. Begitu pula dengan fertil atau tidaknya teman-teman. Jadinya walaupun ini ada yang utuh ya, terus tidak fertil, itu teman-teman juga harus menyadari, dikarenakan fertil tidaknya itu biasanya tidak bisa diketahui oleh sang breeder, dikarenakan masuk dalam pengeraman atau mesin tetes, jadinya belum tahu kalau telur itu fertil atau tidaknya. Kita juga harus mengetahui aturan tersebut. Jadinya kalau beli telur tetas terus nggak fertil ya kita harus legowo lah istilahnya, dikarenakan sang breeder sendiri tidak mengetahui telur tetas tersebut fertil atau tidaknya. Tapi yang pasti telur tetas yang kita beli itu hasil dari perkawinan. Saya aja ya teman-teman, yang orderan kedua itu kan nggak menetas sama sekali telurnya. Jadi ya saya juga harus legowo, dikarenakan itu udah aturannya. Mungkin kalau nggak, istilahnya itu kalau kita beli telur tetas itu kita harus judi lah teman-teman. Kalau nggak judi kita nggak dapat kan. Kalau beli telur tetas itu seperti itu. Beda dengan DOC mungkin bisa hidup. Kalau telur tetas kita nggak ada jaminan itu telur akan menetas ya. Ya udah, itu mungkin beberapa tambahan sebelum kita membuka ini. Dan daripada saya ngomong panjang lebar malah nanti teman-teman bingung, kita buka aja ya. Nanti kalau ada yang kurang tahu atau butuh masukan ya, nanti silahkan di komen. Dan mungkin saya jarang sekali online ya, maaf buat teman-teman yang sering nggak saya balas WA-nya, dikarenakan kesibukan mungkin ya teman-teman, jadinya nggak saya balas. Nah, untuk packingnya sendiri kita juga harus ikuti aturan dari sang pengirim. Kita nggak boleh membanding-bandingkan ya, kok dari sana bagus packingnya, dari sini kita yuk juga harus mengetahui kalau packing telur itu udah ketentuan dari sang breeder. Jadinya kalau kita menyetujui kirim telur seperti itu ya kita harus setuju walaupun packingnya dengan seperti apa ya. Ini juga packingnya seperti ini ya, packingnya seperti ini dari Medan. Ini berat 2 kiloan mungkin ya. Kalau mungkin telur ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan di komen, atau nanti akan saya bilang di Bang Abdi kalau bisa ya. Nah, ini packing seperti ini. Ini kita buka ini ya,
dari Bang Abdi ya. Nah itu dari Chandra seperti yang kemarin. Mungkin kalau yang dulu ya telur tetasnya itu ada segelnya teman-teman, dan ini pengiriman kalau dulu itu lewat pos ya, tapi kalau sekarang bedanya pengiriman itu lewat kalau sekarang pengiriman lewat JNE teman-teman. Jasa pengirimnya beda. Ini dari Medan sampai sini tapi 3 hari alhamdulillah sampai, tetapi saya ambil di kantor teman. Mungkin kalau nunggu sang kurir nganter mungkin agak lama, mungkin 5 hari sampai. Ini alhamdulillah saya bisa ambil di kantor, jadinya agak cepat. Ini seperti ini, hampir sama dengan taping saya ya. Kalau saya kirim telur dari dulu ya, mungkin saya niru dari bosnya ini, bos Bang Abdi Sitorus. Tapingnya juga sama, hampir sama, cuma kalau saya ini saya lakukan cuma gitu aja. Untuk bagusnya sama, dan dapat bocoran sedikit nih dari temen. Ini packingnya kalau Bang Abdi dari dulu itu pakai untuk telurnya sendiri ya, itu pakai tray telur. Nah tray telur yang kiriman yang ini itu beda, tray telurnya kita coba lihat ini. Nah itu adalah tray telur, itu adalah hasil, itu isinya dari ini nanti juga akan seperti itu punya miliknya temen yang udah dibuka. Alhamdulillah dia juga dapat antrian yang awal ya, jadi nanti isinya ya juga seperti itu ya. Kita coba buka, mudah-mudahan kita masih diberi rezeki ya teman, untuk Minang ayam gorila dari Medan, dan bisa mengembang biakan di daerah Jawa ya khususnya. Semoga saja. Ini kan sama seperti, mohon maaf saya nggak pakai dudukan HP ya teman. Ada kemarin beli tadi kok udah rusak, jadinya kalau gambarnya goyang-goyang ya mohon maaf, apa adanya aja. Ini kan sama seperti apa yang saya kirimkan kepada teman-teman khususnya ya. Kita buka, ini ada merang di dalamnya. Nah, yang pertama adalah merang teman-teman yang kita dapat. Yang pertama kita ada merang. Yang kita dapat yang pertama merang. Nah, ini udah, wah itu merangnya cuma dikit sekali teman-teman. Ini, wah, semoga tidak terjadi apa-apa ini. Kita buka ya, tangan saya nggak bisa buka. Kita buka ya, ini saya skip dikarenakan saya nggak bisa ngangkat nih tangan satu ya. Kita buka, kita skip. Nah ini jadinya sama ya. Nah bedanya kalau dari dulu itu cuma tray, ini ada koran, terus ada telurnya. Seperti saya ya, saya seperti sekarang itu juga gini, ada tray terus dikasih koran gitu. Ini mungkin ada tambahan dari beliau, ada packingnya warna hijau ya, sama seperti yang punya teman saya yang tadi ya. Sama kan, cuma bedanya itu
alhamdulillah dapat. Kalau punya saya, teman saya itu yang di foto tadi itu pecah 3 teman-teman. Jadinya walaupun pecah kita harus menghargai jerih payah, kita harus menyetujui dikarenakan itu adalah syaratnya kita beri telur tetas ayam tersebut ya. Ini tempat wadah telurnya aja ya, saya adain di sini teman. Kita buka, mungkin suaranya nggak jelas ya, ini udah malam teman-teman, ini saya nggak bisa bicara terlalu keras ya, mohon maaf. Oh, pakai bubble wrap juga sih ya. Mungkin kedepannya juga akan saya pertimbangkan kalau pakai ini di pengiriman. Jadinya kalau saya mungkin kalau untuk wadahnya saya nggak bisa teman-teman, dikarenakan beda harga ya dengan ini, karena ini kan ori, harganya 30.000 ya per butir. Kalau dulu itu waktu pendaftaran yang pertama yang kedua itu sekitar harganya 25.000 teman-teman. Kalau ini beda, harganya 30.000 per butir. Keren sih ya, keren ya. Wow, hanya keren teman. Ini wadahnya berapa ini, nggak boleh 30.000, ini 30.000 tiga harganya. Wadahnya mungkin nggak boleh ini 10.000 teman-teman. Bagus kok wadahnya. Mungkin Bang Abdi sendiri mungkin Bang Abdi packing seperti ini juga mempertimbangkan dari beliau pernah beli telur tetas dari luar negeri dan aman dengan packing seperti ini, mungkin ya teman-teman, makanya dia packing seperti ini ya, mungkin cuma referensi aja. Nah, kita buka, alhamdulillah ya, dari penampakan yang pertama tidak terjadi basah, berarti tidak ada yang pecah. Ini penampakan yang pertama, tetapi pecah belum tentu basah teman-teman. Nanti jadinya bendat pun kayak teman saya kan nggak pasti nggak basah ya. Kita buka satu-satu untuk memastikan ada retak atau ya pecahnya telur ayam gorila tersebut. Ini ya, alhamdulillah pertama lolos, tetapi ini kok kayaknya alhamdulillah ya, ini walaupun ada garis mungkin nggak apa-apa. Satu lolos. Oke, kedua kita coba lihat yang kedua, alhamdulillah lolos juga, aman. 2 ya. Kalau dulu ya itu ada logonya teman-teman, kalau sekarang nggak ada. 3 ya, lolos, ini aman sepertinya aman alhamdulillah. 3 4 ya, lolos juga alhamdulillah. 4 5 ya, alhamdulillah juga 5 lolos. 6
ya, 6, 7, alhamdulillah, 7, 7, dan ini semoga saja nggak apa-apa, ini semoga aja nggak apa-apa ya. 7, 8 ya. Waduh, ini kok kayak gini lonjong, mudah-mudahan nggak apa-apa sih. Waduh, ini kok lonjong ya teman-teman. Kalau lonjong biasanya kalau saya itu nggak masuk seleksi kalau kayak gini kirim, karena lonjong ya, bentuknya lonjong. Ini biasanya kalau saya, soalnya daripada lonjong saya itu mending ukurannya kecil. Kalau lonjong biasanya double telurnya, tapi ini mudah-mudahan nggak apa-apa. 9 ini ya. Jadi kalau saya itu telur yang kecil daripada lonjong. Kalau kecil fertil mungkin saja 10 ya, alhamdulillah. Waduh, yang terakhir teman-teman, aduh, yang terakhir saya belum beruntung, ini pecah teman. Yang terakhir ini pecah, dan ini kayaknya ya pecah ya. Mungkin nanti akan saya gimana ya kalau kayak gini, kan tambal juga, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Soalnya kalau kayak gini biasanya udah nggak jadi. Kalau pecahnya di sini di rongga udara mungkin bisa diperbaiki, kalau pecahnya di sini biasanya nggak bisa ini diperbaiki ya udah. Mudah-mudahan nanti kita coba lihat, kita kangling dia telurnya supaya kita tahu bagaimana dalamnya ya udah. Jadi ini 9 ya, ini kan kelihatannya yang lonjong kelihatan itu, mungkin nanti enggak ya. Kita coba dulu pecah. Yang terakhir ini pecah teman-teman, belum rezeki mungkin ya. Jadi kita harus menerima apapun dari yang kita beli ini, telur tetas yang kita beli ini. Jadinya kalaupun pecah kita juga harus menerima teman-teman, nggak harus, kita harus menerima. Dan mungkin gitu dulu perjumpaan kita yang singkat ini. Singkat tetapi durasinya lama ya teman-teman, mohon maaf. Karena saya buat video ini juga teman di rumah bisa mengambil hal positifnya, atau mungkin bagaimana triknya agar mendapatkan telur tetas ini. Makanya saya ngomong sesingkat itu tadi ya, oke. Dan saya masukkan inkubator, kita tunggu 21 hari lagi akan update juga di sini nanti berapa sih atasnya ya. Coba di situ ya. Udah, mungkin gitu dulu perjumpaan kita. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan bosan di channel ini ya. Kalau tidak update seperti di channel-channel orang lain, dikarenakan saya sendiri pun nggak ngejar AdSense dari YouTube, cuma ingin membagikan sedikit hal yang mungkin bisa yang bisa membantu teman-teman, atau setidaknya bisa membuat referensi teman-teman gitu aja ya, oke. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.